Tapi melakukannya dengan terpaksa atau memang di luar kesadaran atau memang karena begitu tekanannya berat ya udah akhirnya menyerahkan begitu saja? Maksud saya ada unsur pemaksaan atau tidak di situ? Pemaksaan sih enggak, cuma mungkin karena saya terlena aja kali, ngerasa ada yang merhatiin, ada yang sayang, akhirnya ya nurut aja. Gimana ya, umur 15 tahun itu kan 15 saya tahun? Iya. Mohon maaf, 15 tahun ke SMA itu. Kesuciannya 3 sudah SMP. 3 SMP. Oke, ini Pak Ustadz, ya Allah, saya turut prihatin ya Mbak Era ya. Ada laki-laki yang lebih tua, kalau menurut saya sih memanfaatkan ya Pak Ustadz ya, karena tuanya tadi berapa selisihnya? Selisihnya berapa tahun Di beda? atas 8 tahun. 8 tahun, Iya. artinya lebih, ya. Ya mungkin saya sih nggak tahu ini apakah itu ada keterlibatan setan ada di situ karena dia sering berduaan gitu Pak Ustadz. Cuma maksudnya ada yang kelewat dari batasnya apa yang dilakukan oleh Mbak Eran. Sebaiknya kalau ada anak yang seperti itu atau kita mengalami masalah seperti itu, apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz? Yang pertama kan begini Mas Farid ya, kita sedih sekali kita melihat fenomena ini. Inilah saya kira efek negatif ketika rumah itu difondasi sebagaimana kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku, maka orang semua di dalam penduduk rumah itu akan, penghuni rumah itu akan merasa nyaman, happy. Maka ketika nyaman dan happy, yang menjadi teladan itu ayahnya, menjadi teladan adalah ibunya, maka tidak ada lagi teladan contoh-contoh figur-figur di luar rumah, maka nggak mungkin orang ini akan main di rumah. Lah, ini tidak didapatkan di rumah. Bapak tidak ada lagi menjadi figurnya, ibu tidak ada lagi figurnya, bapaknya keras, ibunya keras. Apa yang terjadi? Kata Mbak Era tadi, akhirnya apa? Mencari pelarian, ada nggak di luar yang kemudian bisa menjadi nyaman, dan ternyata mendapatkan nyaman di rumah, di luar. Kebetulan di luar tadi ada seorang laki-laki yang usianya 8 tahun lebih tua, itu kan berarti kalau Mbak Era ini umur 15 tahun, dia 23, itu seukuran mahasiswa. Seharusnya itu adalah memberi, ini ketika ada tetangga seperti ini, dia harusnya fungsi tetangga itu adalah memberikan perlindungan, proteksi, kenyamanan, membantu kenyamanan daripada warga. Itulah saya kira kewajiban tetangga kepada tetangga. Karena dua orang, Mbak Era memerlukan curhatan, kan tempat curhat ini. Inilah saya kira para orang tua sekalian pelajaran berharga, ketika kita melakukan pressure kepada anak kita, maka hati-hatilah. Sesungguhnya kita hendak menanamkan anak mencari tempat curhat di luar, dan ketika di luar tidak mendapatkan tempat curhat yang baik, kita harus berhati-hati sebagai orang tua, sama dengan kita menceburkan anak kita ke dalam lembah yang sangat berbahaya. Mbak Ria tadi itu ketika sudah berdua dan dia kan merasa nyaman, akhirnya larut, apa yang terjadi? Setan masuklah, maka kemudian terjadilah kehormatannya, kemudian akhirnya hilang pada saat itu. Iya. Mbak Era sampai kapan menjalani hubungan seperti itu dengan kalau pada saya itu mungkin sudah komit pacaran atau tidak? Iya, sudah komit pacaran. Sampai pacaran. berapa lama berhubungan seperti itu? Ya akhirnya itu yang pertama dan ada kelanjutannya Mas. Dan ya dibilang sering lah akhirnya kita sudah seperti sering, suami istri iya, layaknya. Akhirnya setelah dia melakukan, dia jadi ngerasa memiliki, dan saya juga kan takut Mas, karena saya pikir saya udah diambil sama dia dan dia harus nikah sama saya. Cuma waktu itu kan usia saya 3 SMP, saya ngelanjutin sekolah sampai SMA waktu itu, dan sifat-sifatnya itu mulai terlihat. Dia lebih, akhirnya apa yang dialami saya dari orang tua, dia melakukan hal yang sama. Iya, dia diktator, otoriter. Jadi saya nggak boleh bergaul dengan teman sebaya. Dia posesif gitu. Dia posesif. Jadi setiap saya berangkat sekolah, saya harus bareng sama dia. Saat pulang sekolah juga saya dipantau sama dia. Saya boleh pergi cuma sama dia. Saya nggak boleh main sama teman sebaya, dan akhirnya terjadi pemukulan juga. Dia sering memukul. Iya, akhirnya saya sering dipukul, malah lebih parah. Kalau dia itu mukulnya lebih yang sadis. Jadi bibir ini juga ada kan yang kayak ada agak robek, ini bekas robekan. Dan dia kalau udah mukul itu udah membabi buta, sampai dia nonjok-nonjok mata, pernah sampai berdarah merah. Dan karena saya nggak tahu orang tua saya ngerti nggak kondisi anaknya kalau pulang itu dengan mata yang mereka merah, nggak nanya, bibir yang bocor, mereka nggak peduli, diam aja. Ya Allah, ya Rabbi, Pak Ustadz, ini ya Allah, Mbak Era, saya
turut prihatin atas yang terjadi. Saya nggak bisa mengadu, Mas, Iya, karena nggak saya apa-apa. takut, jadi saya lebih menutupi. Kadang-kadang saya kalau udah merah begitu, kadang-kadang bocor, saya lebih nginep ke rumah teman karena saya takut pulang. Insya Allah. Ini Pak Iya. Ustadz, kita prihatin atas Betul, pembayaran sangat. ini Pak Ustadz. Kita sangat prihatin sekali, nggak tega Iya. melihat. Dan saya kira ini tidak sendirian. Kisah seperti ini kan gunung es ini, di mana-mana terjadi. Inilah saya kira kan kalau di dalam teori pendidikan kan ada beberapa pusat pendidikan, Mas Arid. Yang pertama pusat pendidikan adalah keluarga. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Ini di keluarga tidak mendapatkan. Hanya tinggal di sekolah, masyarakat dalam arti adalah lingkungan tadi dia mendapatkan. Maka ketika 3 pusat pendidikan nggak dapat, apa yang terjadi? Anak tidak ada ruang bagaimana yang seharusnya tumbuh berkembang, apalagi kalau dalam naungan kehidupan agama ini sudah tidak sama sekali. Karena SMP, jadi kan begini, pintu pertama, ketika tadi sudah berdua, kemudian melakukan gitu, maka apa yang terjadi? Orang ketagihan. Mohon maaf ini kalau di dalam teori. Katakan apa? Pihak laki-laki tadi terus akan akhirnya apa? Kenapa kemudian sangat posesif tadi? Supaya dia tidak akan ada ruang bercerita di luar, maka akhirnya kemudian seperti itu. Apa yang terjadi? Mbak Era mengalami tekanan psikis yang kedua kalinya di rumah yang tidak mendapatkan, kemudian di sini. Para pemirsa sekalian, saya kira inilah pentingnya kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ketika menyaksikan ada fenomena, ada hal yang ganjil, maka kita perlu juga memberikan perhatian. Jadi kata salah seorang pengarang tekanan Ibnu mengatakan, ar-rajulu ibnu bi'ah. Seseorang itu adalah anak lingkungannya. Kalau lingkungan baik, maka anak kita keluar dari rumah juga akan nyaman. Lah ini tadi tidak mendapatkan tadi itu. Apalagi ini kan sudah kayak istrinya sendiri, maksudnya sudah memiliki punya otoritas, padahal tidak ada ikatan apa-apa, maka tidak boleh. Bahkan kalau mohon maaf Mbak Era tadi misalkan cerita sama orang lain yang lebih dewasa kemudian dilaporkan, ini sudah kena hukum pidana karena apa? Menghancurkan orang, merusak orang, dan kemudian menyakiti orang. Tapi kan tidak berani, karena apa? Karena sudah akumulasi dari penderitaan batin Mbak Era yang luar biasa. Oke, Mbak Era nggak pernah coba untuk kabur gitu dari laki-laki itu? Karena saya nggak tahu ya, Mas, ya. Saya juga nggak paham orang tua gimana. Jadi saya berusaha mau sekolah dan orang tua itu nggak peduli, Mas, untuk biaya-biaya sekolah itu dia nggak pernah nanya. Nggak Jadi pernah nanya. mungkin karena dia merasa memiliki, dia udah menafkahi sekolah saya saat itu. Oh, yang laki-laki yang lebih dewasa yang kayak gitu. Terus Iya. nggak ada. Maksud saya gini loh. Iya, setelah SMA, setelah lulus saya udah berusaha. Saya pikir saya nggak mungkin dengan hidup tekanan seperti ini. Saya udah nggak butuh biaya lagi. Setelah lulus SMA itu saya mulai cari kerja. Saya kerja, tapi dia nggak terima. Dia mencari saya berusaha kabur, saya berusaha keluar dari rumah supaya saya bisa kerja. Tapi suatu waktu akhirnya dia ketemu juga, saya ditemuin sama dia dan dia bawa pergi saya, dia bawa kendaraan. Di mana ya kosan yang terima di sekitar sini? Sabar, di sini ada kok kosan yang deket. Itu kayaknya cowok lo deh. Yang mana? Iya, bener kayaknya. Motor. Mana sih? Tuh kan bener. Oh iya bener. Era! Lepasin. Gue nyariin lu. Ayo gue pulang. Lepasin. Sopan dong sama Era. Lu siapa? Gue teman Era. Oh, ini teman lu. Gini, Berhenti. Pergi lu sana, jangan ikut campur urusan gue. Apa? Udah, lebih baik kita putus sekarang. Lu mau putus dari gue? Iya. Lebih baik gue mati aja daripada gue putus sama lu. Ini yang lu mau? Enggak. Jangan. Ini yang lu mau, kan? Enggak. Maafin aku. Sekarang kita pergi. Enggak, kita nggak jadi putus, oke? Ayo pergi. Ayo, enggak. Ayo. Pas lu. Akhirnya setelah ketemu dari situ, saya dibawa kabur. Saya dibawa ke rumah dia, dan saya juga nggak ngerti kenapa orang tuanya takut sama mantan suami. Jadi mamanya tahu dia bawa kabur saya disekap di kamar dan mamanya suruh ngelamar saya. Suruh ngelamar? Iya, suruh ngelamar. Dan akhirnya mamanya nurut, dia ngelamar saya. Saya juga nggak tahu gimana orang tua saya nerima. Akhirnya setelah udah ada perjanjian pernikahan, baru saya boleh pulang, dan saya pulang saya langsung nikah.
bersama dia tadi. Ini Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz hukumnya nih pernikahan atas paksa?